Shalom saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Selamat kita bisa bertemu pada siang hari ini. Kita akan merayakan, memperingati hari raya kenaikan Isa Al-Masih, hari kenaikan Yesus Kristus. Kita akan menyanyikan nyanyian, kita akan dengar firman, dan ikuti sampai akhir, saudara. Kita akan nyanyikan lagu Yesus, Engkaulah Juru Selamatku. Yesus itu. Yesus, Engkaulah Juru Selamatku. Amin. Yesus, itulah harapku, yang mati dan bangkit naik ke surga mulia, dan sembahyang buat saya selamanya. Tuhan Yesus, Engkaulah Juru Selamatku. Yesus, itulah harapku, yang mati dan bangkit naik ke surga mulia, dan sembahyang buat kita selamanya, dan sembahyang buat kita selamanya. Imani dan katakan lagi, dan sembahyang buat kita selamanya. Kita berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Yesus Kristus, hari ini kami dapat memperingati hari kenaikan-Mu yang luar biasa. Sebab Engkau telah turun ke dunia, telah mengerjakan pekerjaan besar. Engkau mati di salib, Engkau menebus segala dosa-dosa kami. Tuhan dapat meyakinkan kami bahwa percuma Engkau mati bangkit dari kubur kalau tidak naik. Sebab kenaikan-Mu sangat berharga. Tapi begitu Engkau naik, Engkau berjanji akan kembali menjemput anak-anak-Mu yang masih menunggu kedatangan-Mu dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan buat kebaikan. Terima kasih atas karunia Allah. Biarlah hari ini kami dapat menyembah, memuji nama-Mu, mau mendengar suara Tuhan yang luar biasa. Dari awal sampai pada akhirnya, di dalam pimpinan Kuat Kuasa Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nama yang berkuasa, Dia telah bangkit dan Dialah naik. Nama yang terindah, Dialah Yesus Tuhan. Yesus dijadikan Tuhan, saudaraku. Yesus segala-galanya, sehingga kita bangga memiliki Yesus Isa Al-Masih. Mati, bangkit dan naik ke surga. Berdoa buat saudara dan saya. Dia meyakinkan langkah kita di akhir hidup kita. Seperti Dia naik ke surga, gereja Tuhan, anak-anak Tuhan yang percaya kepada Dia akan naik bertemu di surga sana. Nama yang berkuasa, oh, nama yang berkuasa, nama yang terindah, Yesus Tuhan. Amin. Raja segala raja, pencipta semesta, nama yang terindah, Yesus. Katakan lagi, nama yang berkuasa, nama yang luar biasa, nama yang berkuasa, nama yang berkuasa, nama
Yesus Tuhan, Raja segala raja, pencipta semesta, nama yang terindah, Yesus. Dialah gembala kita yang baik, Dia batu karang yang teguh, amin. Gembala yang baik, batu karang teguh, Allah Maha Kuasa. Sujud di depannya, kasihilah Dia, nama yang terindah. Katakan lagi, Dialah gembala yang baik, Dialah batu karang kita teguh, haleluya. Gembala yang baik, amin. Batu karang teguh, Allah Maha Kuasa, amin, haleluya. Sujud di depannya, kasihilah Dia, nama yang terindah, Yesus Tuhan. Puji Tuhan, saya akan bacakan firman Tuhan tentang kenaikan Yesus. Saudara boleh membuka kitab dalam Kisah Rasul 1 ayat 1. Saya baca saja mulai ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Saya ulangi lagi Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka. Awan-awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke sorga. Mengingat kenaikan Tuhan naik ke sorga berarti lebih luas pandangannya. Dia naik, kata lagu pertama tadi, untuk duduk di sebelah kanan Bapa. Tugas Dia di sorga apa saudara? Berdoa buat saudara, berdoa buat usahamu, berdoa buat studimu, berdoa buat rumah tanggamu. Yesus naik ke sorga bukan berdiam diri di sana, tapi Yesus paling sibuk untuk gerejanya, untuk saudara dan saya. Dan rupanya murid itu juga, dikata ayat pembacaan tadi, tercengang-cengang dan terharu melihat Yesus naik ke sorga. Mereka seperti menonton terus sampai Yesus hilang dari pandangan mereka. Yesus sudah sampai. Itu sebabnya Tuhan mengasihi orang-orang percaya. Atas terbengongnya mereka melihat terus ke atas, Tuhan menyuruh malaikat kan. Malaikat itu berkata, Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu terus memandang ke langit? Dia yang naik, Dia akan turun.
Saya coba lebih ringkaskan. Dia naik, dia akan turun kepadamu di mana engkau berada. Dia akan memberi kemenangan, dia akan memberi kekuatan. Saudaraku, ketika kita merayakan kenaikan Tuhan kali ini yang kesekian kalinya, di tengah-tengah keadaan kondisi yang tidak menyenangkan, tetapi ada hiburan bagi kita. Yesus naik. Dia datang dimanapun, dalam situasi apapun kita berada. Ingat, Allah ada. Walaupun kita berada di tengah-tengah virus corona, di tengah-tengah ancaman, di tengah-tengah bayang-bayang maut sekalipun, tidak perlu takut. Minggu yang lalu saya sampaikan mengenai tentang jangan takut, Tuhan besertamu. Penyertaan Tuhan kita kan luar biasa. Walaupun dia naik, tapi dia akan turun, dan dia terus turun melalui apa? Roh Kudus, tidak bisa dihalangi oleh apapun. Roh Kudus tidak dapat dihalangi oleh virus corona, tapi Roh Kudus akan ada di mana saudara berada, sehingga kita merasakan nyaman bersama dengan Tuhan. Jangan pernah coba tinggalkan Tuhan, saudara, apapun yang sedang terjadi. Saya ada, Tuhan pun ada di mana kita berada. Ingat ya berada. 3 lagu ini secara metri. Ya, Yesus ada dimanapun kita berada. Mari kita nyanyikan lagu ini saudara dengan sukacita. Ingatlah Allah ada, dalam bayang-bayang maut dia ada. Sebab itu tak perlu ku takut, dia sertaku selamanya. Lagi ya. Ingatlah Allah ada, ya men, di dalam bayang maut, dalam kesukaran. Sebab itu tidak perlu takut saudara, imani. Oh, dia sertaku selamanya. Saya ada, Tuhan pun ada. Saya ada, Tuhan pun ada. Di mana-mana Tuhan pun ada. Mengapa susah, tak perlu takut, Tuhan selalu tolong. Saya ada, Tuhan pun ada. Tuhan pun ada. Di mana-mana Tuhan pun ada. Mengapa susah, tak perlu takut, Tuhan selalu tolong. Ya, Yesus ada. Ya, Tuhan Yesus ada. Di dalam peperangan beri kemenangan. Ya, Yesus ada. Yesus ada selamanya. Oh ya, Yesus ada. Dalam peperangan beri kemenangan. Ya, Tuhan Yesus ada. Yesus ada selamanya. Lagi sekali katakan. Ya, Tuhan Yesus ada. Amen. Dalam peperangan beri kemenangan. Ya, Tuhan Yesus ada. Yesus ada selamanya. Lagi sekali katakan. Yesus ada selamanya. Luar biasa sekali saudara. Pembacaan Alkitab tadi, dia pergi untuk datang kembali. Dia pergi untuk datang kembali. Dia meyakinkan kita sebagai umat Tuhan, sebagai gereja Tuhan. Dan kira-kira kalau kita bicara Yesus naik, apakah modal kita untuk bertemu dengan dia? Dan apa yang diinginkan Tuhan di dalam persiapan kita untuk bertemu dengan dia? Poin yang pertama adalah Yesus memberitahu dan memerlukan gereja Tuhan perlu punya iman. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang kekasih dalam Tuhan, kalau bicara mengenai iman, mungkin saudara sudah sering mendengarkan khotbah, baca firman. Tetapi rupanya iman itu adalah merupakan salah satu modal kita untuk dapat bertemu dengan Tuhan. Ibrani 11 ayat 1, Tuhan sangat menghargai iman. Ketika seseorang tidak punya iman, berarti tidak menghargai Tuhan. Tetapi rupanya iman itu adalah sangat-sangat modal utama bagi kita untuk dapat bertemu dengan Tuhan. Itu sebabnya dalam Injil Lukas 18 ayat 1 dan ayat yang ke-8, lebih baik saya akan bacakan ayat ini.
Saudara mungkin sudah pernah dengar. Di dalam Injil Lukas 18 ayat yang pertama, dia berkata demikian. Yesus mengatakan sesuatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dan tidak jemu-jemu. Dalam sebuah kota katanya ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja dia datang akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu, yang tidak percaya itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktunya sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Yesus memberikan perumpamaan oleh sebab orang hakim yang lalim, hakim yang jahat itu tidak mau membela masalah janda. Tapi janda itu tidak pernah berhenti. Datang lagi besok, datang lagi terus, datang lagi terus. Hakim lalim itu dia berkata, timbang aku disusahkan terus, lebih baik aku menolong dia. Yesus katakan, Tuhan katakan, jika orang jahat itu pun, orang lalim itu dapat membenarkan masalah si janda itu, apalagi Tuhan kita. Kita bersyukur punya Tuhan yang baik. Berapa banyak doamu belum terjawab hari-hari ini, sehingga saudara berhenti berdoa, berhenti membaca firman, berhenti melayani. Imani janji Tuhan, imani kebenaran firman Allah, sehingga dia berkata, adakah iman dijumpai ketika dia datang kembali? Adalah perenungan bagi kita. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, punya iman, ya, tapi Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan kosong alias mati. Ada banyak orang iman, membaca firman pun tidak mau, beribadah dan melayani pun tidak mau. Nah, kapan membuktikan iman? Mari kita coba tingkatkan iman kita kepada Tuhan dan perbuatan. Belajarlah terus menyenangkan hati Tuhan, mendengar firman Tuhan, melayani walaupun berat. Kita imani korban-korban kita, korban talenta kita, karakter yang kita beri kepada Tuhan. Rupanya kita harus berusaha. Tetapi dengan iman kita lakukan, kita korbankan, kita jalankan semuanya oleh sebab Tuhan. Sehingga satu saat iman yang seperti itu dihargai oleh Tuhan. Poin yang kedua yang perlu kita pertahankan bukan hanya iman, tapi poin yang kedua dalam Roma 12 ayat 12, dia berkata pengharapan itu perlu. Pengharapan itu sepertinya dijelaskan seperti helm. Jadi kalau jatuh pun tidak jadi masalah. Sehingga dalam Injil dikatakan dalam 1 Tesalonika tulisan Paulus, pengharapan itu bagaikan satu nahoda, satu kekuatan bagi kita, satu helm bagi kita. Jadi kita mengalami susah, mengalami percobaan-percobaan, perubahan-perubahan yang tidak menentu hari-hari ini. Pengharapan itu merupakan penolong dan sauh yang kuat bagi kita. Kalau saudara susah, kalau saudara mengalami banyak persoalan, belajarlah berharap kepada Tuhan. Pengharapan yang belum kita lihat, sehingga antara iman dan pengharapan itu bekerja bersama-sama melihat kebesaran Allah yang lebih. Firman Allah tidak pernah usang. Itulah sebabnya saudara, kita melihat dunia yang penuh hal-hal yang tidak menyenangkan. Tetapi sekian kali saudara dengar mengenai pengharapan, baharui di pengharapan, baharui harapan kita, baharui sandaran kita, adalah curhat kehidupan kita. Panggil Yesus ketika engkau rasa takut. Yakinkan dirimu tentang Tuhan. Berharap kepada kuasa-Nya. Berharap kepada pertolongan Dia. Sebab Dia ajaib. Itu perlu kita pertahankan. Sekali lagi menunggu kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi.
Poin yang ketiga adalah berbicara mengenai apa yang kita terus pertahankan. Menunggu kedatangan Tuhan kembali adalah poin ini, poin yang lebih tidak asing lagi. 1 Korintus pasal 13 ayat 13. Di atas segala-galanya milikilah kasih. Kasih Allah ada dalam hidup ini. Bukan hanya kasih sesama, bukan hanya kasih untuk suami istri, tapi firman Allah berkata kasih agapao, kasih ilahi, kasih Kristus. Lebih baik memberi daripada menerima. Memperhatikan lebih baik daripada diperhatikan. Melayani lebih baik daripada dilayani. Mungkin kalau saudara melayani Tuhan, korban tidak hitung-hitung, kapan balasannya? Kapan dibalas sama Tuhan? Tetapi kalau dasar kasih, kita memberikan waktu kita, tenaga kita, keuangan kita kepada Tuhan, kita akan berkata, belum ada apa-apa jika dibandingkan dengan pengorbanan Yesus. Sebenarnya kita tidak layak menerima pengorbanan. Tetapi Tuhan sangat mengasihi kita. Memberi dan memberi dengan kasih. Orang yang memberi tidak menuntut, tidak mengingat-ingat pemberian. Seperti Yesus memberikan seluruhnya kehidupannya. Nah itulah mungkin yang ditentukan Tuhan. Poin yang ketiga untuk kita pertahankan. Menunggu kedatangan Tuhan. Saudara jangan hitung-hitung berapa banyak yang saya telah beri. Dan kita berkata, aku memberi tanpa pamrih. Aku memberi, aku mengasihi tanpa mungkin diketahui oleh orang. Berapa banyak kali saudara korban, berapa banyak kali saudara berusaha untuk melayani Tuhan. Dengan kasih Allah, kita merasa nyaman. Dengan kasih Tuhan, ketika saudara dibenci oleh orang, disakiti oleh orang, dirugikan oleh orang, memang tidak gampang jadi orang Kristus. Mengasihi dia lebih baik, tidak menuntut, tidak cari-cari masalah. Kiranya kasih ini yang terus dituntut Tuhan, yang memiliki kasih ini. Kita boleh bayangkan kedatangan Tuhan yang sudah tidak lama lagi untuk meyakinkan kita siap menunggu kedatangannya. Jadi iman, pengharapan, dan kasih. Dan tiga-tiganya menjadi modal kita. Masihkah saudara punya iman? Masihkah punya harapan? Masihkah punya kasih? Masih ada kesempatan di hari-hari ini. Jangan pernah putus asa. Tuhan kita sangat baik dan tidak pernah akan menuntut kita. Tapi kalau kita berserah sepenuh, Tuhan tolong kita. Ketika dia naik, dia memberikan penolong yang luar biasa. Adalah penolong Roh Kudus. Roh Kuduslah yang menghibur. Roh Kuduslah yang akan terus menguatkan kita. Sebab dialah segala-galanya. Dalam studimu, dalam hidupmu, dalam usahamu, dalam jualanmu, engkau sebagai tenaga kerja, apa saja yang saudara lakukan. Ketika faktor ini, biar kita tetap pertahankan, kita kembangkan, menunggu Yesus segera datang kembali. Kiranya Tuhan terus akan memberkati saudara, akan menolong dalam segala sesuatu. Tuhan memberkati kita. Dengarkan lagu ini, lagu yang sudah lama, dengan satu nada perenungan. Kita berkata sungguh tidak lama lagi Yesus akan datang. Biar kita bertahan, biar kita berdoa, biar kita berjaga. Sebab kesenangannya itu luar biasa yang diberikan oleh Tuhan. Tahan dan setialah kepada Tuhan. Dia memberkati kita lewat pujian ini. Sungguh tidaklah lagi Tuhan Yesus datang. Biar kita tahan berdoa dan jaga. Biar kita tahan saja, berdoa dan jagalah. Kesenangannya besar, kesenangannya besar, kemuliaannya heran. Sebab itu oh saudara, tahan dan
lagi sekali, tidak lama lagi Yesus akan datang. Sungguh tidak lama lagi Tuhan Yesus biar kita tahan saja. Berdoalah, berjaga terus. Kita dengan tindakan iman, dengan iman kita berdoa. Kita melakukan apa yang Dia mau, sebagai kesenangan besar. Kesenangan yang besar, kemuliaan yang sebab itu oh saudara, Bertahan dan setialah. tahan dan setialah. Tahan Dan setialah. Puji nama Tuhan, kita siapkan hati untuk menerima perjamuan kudus, saudara. Bila perjamuan kudus ini merapatkan, menambahkan iman kita, pengharapan kita, kasih kita kepada Tuhan. Sebab Dia yang berjanji. Tiap kali saudara melakukan perjamuan, menerima perjamuan, walaupun saudara ada di rumah dengan sendiri, kita berdoa sebab Tuhan adalah segalanya. Perjamuan kudus berbicara mengenai pengorbanan Yesus yang luar biasa buat setiap orang yang percaya. Mengingatkan kita kembali untuk beriman kembali, punya harapan baru, dan terus mengasihi Dia dan mengasihi sesama kita. Puji nama Tuhan. Kita berdoa buat perjamuan kudus. Di hadapan kami ada perjamuan Bapa, roti lambang tubuh-Mu, anggur lambang darah Tuhan, yang meyakinkan kami melaksanakan apa yang Tuhan katakan dan janjikan kepada kami. Oleh sebab itu kami percaya pada hari ini, ketika kami memperingati hari kenaikan-Mu yang luar biasa, kami diingatkan kembali pengorbanan Tuhan yang luar biasa. Oleh sebab itu, dalam berkat nama dari Allah Bapa, Allah Laki-laki dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, roti dan anggur atau tubuh dan darah Yesus telah dikuduskan akan menjadi berkat bagi kami semua. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kita angkat tubuh Tuhan Yesus setinggi mungkin. Saudaraku, Yesus berkata terus, barang siapa yang percaya kepadaku makan tubuhku, aku ada di dalam dia dan dia ada di dalam aku. Kita sangat bersyukur. Perjamuan kudus bukan peraturan gereja, peraturan pendeta, tetapi adalah firman Allah yang menjadi keyakinan bagi kita. Puji Tuhan. Saya bacakan firman Tuhan. Apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus pada waktu Ia diserah, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Haleluya. Kita berdoa. Terpuji nama-Mu Tuhan, tubuh-Mu rela dipecah-pecahkan, dihancurkan demi kami yang berdosa, yang tidak ada kemungkinan. Tapi kami dimungkinkan
Engkau peduli dengan kami dengan pengorbanan-Mu, sehingga tubuh kami yang sering lemah, tubuh kami yang lebih condong hal-hal dunia, kami percaya bahwa Tuhan memberi kemampuan dan kekuatan. Sebab ketika kami makan tubuh-Mu, kami tidak berjuang sendiri lagi, tetapi tubuh Tuhan menjadi tubuh kami menjadi tubuh-Mu, sehingga kami kuat dalam segala sesuatunya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Saudaraku, ketika saudara mengangkat tubuh Tuhan, kita sudah berdoa, kuasa Tuhan akan nyata. Kita nyanyikan lagu salibnya selama mulai. Salibnya, oh salibnya, haleluya. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya khasiat dahsyatnya tubuh-Mu dalam hidup kami. Maka kami akan makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, makan dengan iman. Tuhan memberkati kita. Terima kasih Tuhan. Kita angkat cawan minuman. Kita taruh tangan kiri atas dada kita. Saudaraku, Yesus berkata, barang siapa yang minum darahku, aku ada di dalam dia, dia ada di dalam aku. Kita bersama dengan dia. Emosi, karakter tidak dapat dirubah oleh manusia, tapi lewat perjamuan kudus. Darahnya berkuasa, darahnya menyucikan, darahnya menguduskan, sehingga dia akan menjadi berkat bagi kita semua. Itulah sebabnya apa yang dikatakan oleh firman Tuhan sebelum kita minum bersama. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru, dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah tiap kali kamu minum menjadi peringatan akan darah. Sebab tiap kali kamu makan roti dan minum dari cawan, kamu memberitahukan kematian sampai aku datang kembali. Ada berkat di dalam. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sangat mengasihi kami dengan darah kudus, darah suci. Sehingga kami yang kotor ini, yang jahat dikuduskan, disucikan. Kami dapat layak terus mendekat dengan Tuhan. Engkau tidak melihat kekurangan-kekurangan kami, kelemahan-kelemahan kami. Tapi Engkau melihat iman, Engkau melihat pengharapan, Engkau melihat kasih kami. Yang kami dibaharui terus menerus sampai Engkau datang kembali. Segala puji hanya bagi nama-Mu. Kami bersyukur buat darah Tuhan. Saudaraku, mari kita angkat cawan minuman dan kita berdoa di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kita minum dengan iman. Haleluya. Salibnya, salibnya selama mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Terima kasih Tuhan, kami telah makan, kami minum tubuh yang kudus, darah yang suci. Maka kami percaya dengan iman kami berkata, dimanapun jemaat Tuhan berada pada hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tubuh dan darah akan membawa kesembuhan bagi yang sakit, akan membawa harapan bagi orang yang putus asa, akan membawa kekuatan bagi yang lemah.
berbicara terus bagi umat Tuhan hari-hari ini. Berkati semua dengan berkat Allah. Engkau Allah yang luar biasa ya Bapa. Segala puji dan hormat bagi nama-Mu. Kami bersyukur buat tubuh dan darah-Mu. Kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya ajak saudara menyanyikan lagu terakhir. Dengan lagu ini kita akan terus diingatkan tentang mikir apa lagi hari-hari. Pikirlah rencana Allah. Pikirkan rencana Tuhan di dalam kedatangannya. Coba ulangi lagi. Kuatkan, teguhkan imanmu dalam Tuhan. Semua pasti akan terjadi. Sekarang saudara, apa pikir lagi di sini ya? Dunia susahlah, nasibnya sudahlah begini ya. Dengar suaranya memanggil padamu, datanglah, datang, percaya saudaranya, keselamatanmu sedia. Lagi sekali dengan yakin. Sekarang saudara, apa pikir lagi di sini? Dunia susahlah, nasibnya sudahlah begitu. Dengar suaranya memanggil padamu, datanglah, datanglah, percaya saudaranya, keselamatanmu sedia. Katakan percaya, percaya saudaranya, keselamatanmu sedia. Percaya dah, percaya darahnya, keselamatanmu sedia. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun saudara berada. Baik, saudara, kita akan angkat tangan bersama-sama dimanapun saudara berada. Kita akan akhiri ibadah perayaan kenaikan pada hari ini. Terima kasih Tuhan buat pimpinan dan pertolongan-Mu, pujian dan firman yang kami dengar, Engkau akan hidupkan oleh Roh Kudus. Sehingga seluruh jemaat elim, jemaat Tuhan, orang percaya dimanapun berada, akan diberkati, akan siap terus melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Saudaraku, terimalah berkat Tuhan pada hari ini. Turunlah berkat damai, kemenangan, kekuatan, kesehatan, kesuksesan, bahkan juga menikmati berkat jasmani, berkat rohani yang melimpah-limpah dari Yesus oleh kasih-Nya. Persekutuan kuat kuasa Roh Kudus memimpin dan menyertai kita mulai hari ini sampai bertemu di saat Yesus datang kembali bagi gerejanya. Kami akhiri ibadah perayaan kenaikan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan bersyukur. Katakan lagi dengan iman, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan bersyukur. Bersyukur bagimu. Amin.
selamat merayakan hari kenaikan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.